Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Neneng dalam muatan bahasa Indonesia. Sebetulnya kita sudah menyelesaikan tema 5. Jadi di semester 1 kita sudah menuntaskan sebanyak 5 tema. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, dan tema 5. Sekarang, di muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang memahami isi bacaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu memahami bacaan dari suatu teks. Yang kedua, siswa mampu memahami kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memahami bacaan. Apa itu memahami bacaan? Memahami bacaan adalah bagaimana kamu memahami isi bacaan dari suatu teks dan kemampuan kamu dalam memahami kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anak-anak, Ibu Guru akan langsung menjelaskan jenis soal pada tes pemahaman bacaan. Jenis soal pada tes pemahaman bacaan ada 2. Yang pertama adalah pemahaman isi bacaan. Umumnya, soal-soal pada bagian ini akan menguji kamu untuk dapat membaca, mencermati, serta memahami isi teks secara utuh. Jadi, soal yang disajikan akan berupa teks bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf. Soal-soal yang muncul biasanya seputar judul bacaan serta kata-kata yang paling tepat untuk melengkapi penggalan kalimat atau paragraf. Misalnya, judul yang paling tepat untuk melengkapi bacaan di atas adalah atau kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga paragraf pertama adalah. Nah, di sini kamu pun akan mengetahui kemampuan membaca cepat dan fokus adalah hal yang sangat dibutuhkan. Yang kedua, penalaran kebahasaan. Pada jenis soal yang kedua ini umumnya akan menguji kemampuan kamu dalam memahami kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bedanya dengan poin pertama, soal-soal yang muncul biasanya terkait dengan ejaan yang berpedoman pada PU, EBI, dan KBBI. Misalnya, kamu diminta untuk mencari kata berimbuhan yang salah pada suatu paragraf, atau kamu diminta untuk memilih kata yang sesuai dengan aturan KBBI, atau tentang kalimat efektif, dan lain sebagainya. Contoh soal tes pemahaman bacaan. Yang pertama disajikan sebuah teks, contohnya adalah teks berjudul Manfaat Dongeng Bagi Anak. Teks ini disajikan sebanyak 3 paragraf dengan jumlah 16 kalimat. Silahkan kalian baca sendiri. Ini akan bisa membantu kalian untuk menjawab soal-soal pada latihan di file PDF. Anak-anak, dari teks yang disajikan dengan judul Manfaat Dongeng Bagi Anak, kita bahas 1 contoh soalnya. Soal pertama adalah gagasan utama dari paragraf kedua adalah A. Mendongeng mempererat ikatan dan komunikasi antara anak dan orang tua. B. Banyak manfaat yang didapat dari kegiatan mendongeng. C. Mempererat komunikasi adalah salah satu manfaat dari mendongeng. D. Pepakar menyatakan banyak manfaat dari membaca. E. Manfaat dari kegiatan mendongeng. Jadi, kita harus membaca dengan teliti teks tersebut, terutama
utama di paragraf yang kedua, karena gagasan yang ditanyakan dalam hal ini adalah gagasan utama dari paragraf kedua. Jawaban yang diperoleh adalah manfaat kegiatan mendongeng merupakan gagasan utama dari paragraf yang kedua. Demikian penjelasan tentang memahami isi bacaan. Anak-anak, dalam membaca kita harus dapat memahami isi bacaannya, seperti informasi apa yang terdapat dalam bacaan tersebut, atau topik masalah atau hal apa yang dibicarakan dalam bacaan tersebut. Dan kita pun harus memahami kaidah penulisan bahasa Indonesia yang sesuai dengan PUEB ataupun KBBI seperti tanda baca dan sebagainya. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya, kalau membaca tidak terburu-buru, membaca dengan benar sesuai dengan kaidah tajwidnya. Baik, selanjutnya kerjakan soal-soal di file PDF. Baca dengan teliti. Insya Allah kalian bisa menemukan jawabannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.